Selamat mendengarkan podcast ini. Sebelum membahas mengenai baptisan Roh Kudus secara mendalam, terlebih dahulu kita memahami mengenai baptisan. Baptisan sebenarnya bukanlah tradisi Kristen. Praktek pembaptisan sudah ada sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia dengan tubuh manusia. Baptisan adalah tradisi Yahudi, di mana orang-orang non-Yahudi yang bermaksud memeluk agama Yahudi atau Yudaism atau agama Musa, itu harus terlebih dahulu dibaptis sebagai tanda kesediaan hidup baru sebagai orang Yahudi dengan segala ketetapan atau syariatnya. Itu rupanya sudah ada. Nah, orang-orang yang mau masuk agama Yahudi ini dari non-Yahudi disebut sebagai proselit. Kaum proselit. Mereka diupacarain. Ya, jadi mereka mengadakan upacara baptisan yang disebut mikvah atau tevilah. Ketika Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya menyampaikan suara kenabian, Yohanes mengkampanyekan pertobatan, baik kepada orang non-Yahudi untuk menjadi proselit, juga orang-orang Yahudi sendiri yang menurut Yohanes tidak hidup benar, yang belum memiliki buah-buah pertobatan. Kalau Bapak Ibu membaca Matius pasal 3, Lukas pasal 3, Markus pasal 1, saudara menemukan bagaimana Yohanes mendesak orang-orang Yahudi untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Oleh sebab itu mereka yang memberi diri dibaptis selain orang Farisi, orang Saduki, tokoh-tokoh agama loh, pemungut cukai, sampai prajurit Roma. Kepada prajurit Roma dia menasehati, kamu jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Kalau mau bertobat begitu, itu. Nah, baptisan yang diserukan Yohanes Pembaptis adalah himbauan untuk hidup baru dalam kebenaran hukum yang sudah ada. Sejumlah besar penduduk Yehuda dibaptis. Kenapa dia disebut sebagai perintis jalan Tuhan? Kalau Yohanes Pembaptis itu, kenapa jadi mempersiapkan jalan Tuhan? Karena Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang-orang Israel keluar dari pakem. Pakemnya itu gini, guru-guru orang Yahudi itu orang Farisi, Saduki, rabi-rabi yang mengajarkan Taurat, para imam. Tapi Yohanes ini anak imam yang keluar kandang. Dia bersul di padang-padang pakai kulit bulu unta, dimakan belalang. Aneh sendiri. Lalu menyerukan pertobatan. Ini keluar pakem, keluar tradisi, keluar kebiasaan. Supaya suatu hari setelah dia seorang anak tukang kayu akan tampil dan mengajar. Dan orang-orang Israel sudah tidak heran melihat kenyelenehan itu. Kenapa ia disebut sebagai perintis jalan Tuhan? Dia yang merusak tatanan. Saudara, jadi banyak orang nggak tahu itu kenapa Yohanes disebut sebagai perintis jalan Tuhan atau mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pasti banyak orang nggak tahu. Harus belajar tradisi Yahudi, tradisi imam, harus belajar baru tahu. Bahwa dia orang yang memulai keluar tatanan. Sehingga suatu hari ketika ada seorang anak tukang kayu, tidak jelas dari mana asal muasalnya, jadi guru, sudah siap. Dan Yohanes yang kedua yang memproklamirkan, itulah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak siap. Nah, kalau Yohanes Pembaptis begitu berkarisma, begitu berwibawa, dan begitu dihormati, menunjuk orang yang dipandangnya lebih terhormat, orang ikut dia. Makanya jangan heran kalau murid-murid Yohanes Pembaptis dan pengikutnya ikut Tuhan Yesus. Lalu murid yang masih setia bilang, ya Om, habis deh kita punya pengikut. Ikut semua sama anak tukang kayu itu. Ya, yang dari atas lebih dari semua. Biar dia bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Betul? Itu maksudnya. Tapi Yohanes biarpun hebat tetap manusia. Waktu di penjara dia kecewa. Kenapa gua nggak ditolong? Itu. Coba tanya sama dia. Apa dia itu Mesias atau kita nunggu yang lain? Dia yang ngomong gini. Dia anak domba Allah. Dia masih bisa ragu-ragu. Gara-gara dia nggak
diperhatiin. Yohanes Pembaptis itu BTT, butuh kasih sayang. Tapi nggak disentuh. Semua orang meninggalkan dia, dia mau disembelih. Tuhan Yesus tidak mengunjungi dia. Orang tuanya, imam-imam tidak mengunjungi dia. Dia itu stres loh. Tidak ada yang membelai dia. Celaka sudah. Akhirnya ditebas lehernya. Seperti baptisan Yohanes Pembaptis, demikian pula dengan baptisan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Pada dasarnya baptisan adalah pernyataan ikrar janji seseorang memasuki pengalaman hidup baru. Jadi begini, yang masuk Yahudi jadi proselyt, baptis dulu. Jadi orang Yahudi. Yohanes Pembaptis muncul lagi. Biar lu dibaptis, biar lu sudah jadi Yahudi, lu masih belum benar. Baptis lagi. Itu baptisan Yohanes. Ada baptisan Yahudi, ada baptisan Yohanes, muncul Tuhan Yesus, baptis lagi. Kamu bukan orang Yahudi lagi, bukan ikut Yahudi, juga bukan ikut Yohanes Pembaptis, ikut aku. Jadi setiap orang dibaptis itu ikrar bahwa dia hidup baru, dalam tatanan baru, kepada satu komunitas. Makanya saya mesti satu kali menjelaskan apa itu baptisan. Baptisan itu lambang kematian. Jadi yang dibaptis itu berarti Anda membawa diri ke kuburan. Cemetery. Bukan supaya diterima, diakui sebagai jemaat dewasa. Oh enggak. You mau masuk komunitas keluarga Allah. Jangan dibaptis supaya dapat jodoh. Kutuk lajang dicabut. Dibaptis supaya yang alergi diangkat. Bukan, saya nggak percaya ada kuasa di baptisan, tapi maksud baptisan itu lambang kematian, Bo. Nggak boleh begitu. Jadi yang mau dibaptis sekarang takut mati, jangan dibaptis. Karena you masuk baptisan, you masuk kematian. Harus rela dikubur, masuk hidup yang baru. Sekarang bagaimana dengan baptisan Roh Kudus? Apa yang dimaksud dengan baptisan ini? Kalau fenomena karya Roh Kudus ini menggunakan istilah baptisan, kenapa menggunakan istilah baptisan? Tentu memiliki analogi atau kesejajaran dengan proses baptisan yang dikenal sebelumnya. Apa tadi? Kesediaan masuk sebuah komunitas yang baru, tatanan yang baru, hidup yang baru. Orang proselyt masuk jadi orang Yahudi. Begitu Yohanes Pembaptis muncul, percuma kamu. Kan Yohanes berkata, Allah sanggup membuat batu-batu jadi keturunan Abraham. Gitu loh. Artinya yang penting kamu banyak buah pertobatan. Kalau tidak kampak sudah tersedia. Potong itu pohon. Kan gitu. Buah-buah pertobatan. Nah. Tapi intinya baptisan itu kesediaan masuk sebuah tatanan baru. Komunitas baru. Cara hidup yang baru. Kalau kita dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Sama dong. Jangan yang boten-boten. Nggak karu-karuan itu penjelasan baptisan Roh Kudus. Nah, Yohanes Pembaptis memulai dengan perkataan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan tali kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Pernyataan ini sebenarnya menunjuk pada peristiwa yang akan terjadi di Yerusalem. Yaitu peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta di Yerusalem itu suatu peristiwa yang sangat besar, bersejarah, dan menentukan nasib dunia. Sebab sejak Pentakosta, cara keberadaan Allah di dunia melalui dan di dalam dan Roh Kudus bekerja dengan sangat berbeda dari sebelumnya. Sejak peristiwa Pentakosta, cara berada Allah berbeda. Dia diam di dalam diri orang percaya. Pak, waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kan mengembuskan roh. Dari mana Roh Kudus, betul gak? Lah kok datang lagi? Saudara, sebenarnya Pentakosta itu satu pengesahan, peresmian. Sejak saat ini, Roh Kudus mengambil alih karya keselamatan itu yang harus diteruskan sampai ke ujung bumi melalui kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi peristiwa Pentakosta itu, saudara, itu pengesahan. Sekaligus pentahbisan gereja. Ini peristiwa yang luar biasa.
Sejak saat itu manusia, khususnya orang percaya yang merespon anugerah Tuhan, memasuki pengalaman baru. Suatu pengalaman yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia. Pengalaman yang melibatkan Roh Allah secara istimewa. Roh Allah diam dalam hidup orang percaya secara permanen. Kalau di Perjanjian Lama kan Roh Allah hinggap, lalu kabur lagi. Kalau sekarang permanen. Menjadi materai, efragistete, to seal, disil, hebat. Pentakosta di Yerusalem tersebut harus disertai dengan tanda-tanda. Ada bunyi gemuruh angin, ada api yang turun, lidah api, bunyi deru tiupan angin yang keras. Dan murid-murid mengucapkan bahasa-bahasa asing yang dipahami oleh orang-orang yang pada waktu itu merayakan Pentakosta. Anda harus tahu bahwa Pentakosta itu bukan perayaannya orang Kristen. Itu perayaannya orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi dari berbagai tempat yang mengembara, yang diaspora, dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya, datang kumpul. Nah, Anda tahu murid-murid Tuhan Yesus ini kan tidak pernah belajar bahasa-bahasa di luar Palestina. Dan mereka orang-orang yang hanya tinggal di daerah Palestina. Dan waktu itu belum ada kamus elektronik. Kok bisa bahasa? Kita. Yang lain lu kok bisa? Harus ada kejutan seperti itu. Perlu tanda untuk verifikasi bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang meneruskan karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, baptisan Roh Kudus pada awal gereja, beberapa di antaranya disertai dengan berbahasa roh dan karunia roh lain. Ada nubuat, ada lidah asing. Alkitab khususnya kitab Kisah Para Rasul mencatat beberapa peristiwa baptisan Roh Kudus. 3 di antaranya mencatat bahwa semua orang yang dibaptis Roh Kudus langsung mengucapkan lidah asing dan berbahasa roh dan bernubuat. Seperti di Kisah Rasul 2 ayat 4, Kisah Rasul 10 ayat 44, 46, Kisah Rasul 19 ayat 1-7. Tetapi di peristiwa yang lain tidak jelas apakah ada bahasa roh nubuat atau tidak. Yang menonjol hanya 3 peristiwa itu. Dari sekian ribu ayat Alkitab, begitu banyak kisah, cuman 3 itu saja yang bicara soal baptisan Roh Kudus dengan tanda-tanda. Saya ulangi, dari sekian begitu banyak ayat Alkitab, cuman beberapa saja yang bicara soal baptisan Roh Kudus. Kalau tidak salah, Paulus tulisannya begitu banyak, cuman 1 kata. Nah, saya juga tidak ngerti kenapa gereja-gereja karismatik itu menganggap begitu hebohnya itu baptisan Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa roh. Saya orang yang berbahasa roh. Saya bukan anti bahasa roh. Tapi kita harus meletakkan semua pada proporsinya. Apa yang terjadi di gereja awal tersebut adalah nubuatan yang harus digenapi. Yoel pasal 2 ayat 28-32. Bahwa anak laki-lakimu akan bernubuat, orang tua akan mendapat mimpi-mimpi. Itu kan nubuat yang Kisah Rasul pasal 2 mengatakan, ini loh nubuat Yoel. Berarti saat itu juga digenapi. Apakah hal yang sama bisa terjadi lagi di waktu yang berbeda? Bisa ya, tapi kemungkinan tidak. Udah api turun, deru, angin, syeks. Lalu orang berbahasa lidah asing. Itu pernah terjadi, apakah nanti perlu terjadi lagi? Saya akan jawab kalau boleh mau dengar. Tidak perlu. Berbahasa lidah asing. Kita semua udah bisa bahasa Inggris. Waktu itu kan orang tidak bisa. Perlu tanda. Maksud sekarang mau ikut-ikutan. Tidak perlu. Tapi kalau Tuhan pandang perlu, silahkan loh. Tapi faktanya sudah hampir tidak ada. Jangan ngotot untuk hal yang tidak perlu kita ngotot. Menjadi persoalan yang harus dijawab dengan cerdas. Apakah nubuatan ini, Yoel pasal 2, 28-32, berulang-ulang digenapi, atau cukup sekali secara spektakuler di Yerusalem? Kan Yoel bernubuat. Ini jadi jebret. Hampir nggak ada loh nubuatan yang dinubuatkan terus jadi muncul. Nggak ada loh. Jebret sekali itu. Kalau misalnya membaca Alkitab, nubuatan hampir selalu sekali terjadi. Satu enggak. Hampir selalu begitu.
Jika dipersoalkan mengapa baptisan Roh Kudus bagi orang percaya pada awal berdirinya gereja disertai karunia roh dan fenomena yang spektakuler atau tanda-tanda lahiriah, jawabnya sederhana, tapi jelas. Karena mereka membutuhkan tanda tersebut. Harus diingat pada waktu itu kekristenan masih asing. Bahkan orang mencurigainya sebagai mazhab atau aliran sesat. Itulah sebabnya baptisan Roh Kudus harus disertai tanda dan fenomena. Nggak boleh nggak ada fenomena. Penuh roh. Udah penuh roh aja. Nggak usah pakai tanda. Nggak apa-apa. Yang penting penuh roh. Nggak bisa. Kan menghadapi orang-orang yang betul-betul tidak kenal agama Kristen. Tidak kenal Yesus. Tuhan Yesus pun harus membuat tanda. Harus membuat mujizat. Harus. Kenapa? Setelah membuat mujizat, saudaraku sekalian, diakui. Nikodemus berkata, kalau bukan dari Allah, tidak mungkin Tuhan bisa berbuat demikian. Dia harus membuat mujizat supaya orang mendengar ajarannya. Kalau tidak ada mujizat, ngomong doang, ya orang berkata anak tukang kayu, punya apa sih dia? Tuhan Yesus pasti lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Pasti. Karena dia harus mengajarkan Injil. Yohanes Pembaptis sesaat doang melayani. Kalau Tuhan Yesus 3,5 tahun. Jadi, apakah tanda-tanda dalam baptisan Roh Kudus di Kisah Rasul mutlak harus dialami gereja Tuhan sepanjang zaman? Ini menjadi masalah pelik, sebab banyak orang tidak memahami cara kerja Allah yang bijaksana. Tadi saya sudah menjelaskan kan, kalau orang yang bukan Kristen tidak bisa dong percaya ada Roh Kudus, ada Allah, tidak percaya. Harus ada tanda. Lagi pula ini manusia 2000 tahun yang lalu loh bro. Zaman dulu tahu sendiri dong, 2000 tahun yang lalu. Orang saudara lihat cara hidup nenek moyang kita 100 tahun yang lalu aja, primitif amat. Ini 2000 tahun yang lalu. Jadi memang perlu tanda, saudaraku sekalian. Ya, ini menjadi masalah pelik. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dipahami apa sebenarnya maksud pemberian Roh Kudus. Nah, kan tanda baptisan waktu itu yang pertama di Yerusalem dahsyat, lidah api, deru angin yang keras. Mereka berbahasa asing. Berbahasa asing itu artinya mengucapkan satu bahasa yang orang-orang bisa tahu. Misalnya Anda ucapkan satu bahasa, orang Brasil tahu, orang Switzerland tahu, ini orang Itali tahu, orang Prancis tahu, sesuai dengan bahasa mereka. Itu lidah asing. Senolalia. Kalau glossolalia itu bahasa lidah. Nah, apakah selalu harus begitu kalau ada baptisan Roh Kudus? Sekarang saya ajak kita untuk melihat apa maksud utama Tuhan mengirim Roh Kudus. Itu paling bagus. Yohanes 16 ayat 10, 13, 23, 26 dan seterusnya. Roh Kudus itu menuntun orang kepada segala kebenaran agar manusia dikembalikan kepada rancangan semula. Ini penting. Tujuan Roh Kudus diberikan. Tidak perlu pakai tafsiran ya. Tuhan Yesus yang bicara jelas. Menuntun manusia kepada segala kebenaran. Kalau orang salah memahami hal ini, dampaknya diantaranya meleset menyimpang. Ini jadi minor. Padahal ini mayor. Bahasa roh itu minor. Jadi mayor. Dan nanti akan saya kasih tahu. Ya. Oke. Nah, kita harus melihat apa tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus. Bukan untuk memberi karunia-karunia itu. Tetapi tujuan utamanya menuntun kepada segala kebenaran. Harus cerdas. Berhubung Tuhan Yesus memberitakan Injil atau murid-muridnya memberitakan Injil di dunia kafir dan primitif 2000 tahun yang lalu, harus ada tanda-tanda. Di rumah Cornelius, Petrus datang berdoa berbahasa roh. Orang, oh kok bisa? Sekarang mau begitu lagi? Kan beda. Yang dibutuhkan buah roh, bukan karunia roh. Karunia roh dibuang, tidak. Karunia roh itu bukan hanya berbahasa roh, ada 9 karunia lain. Jangan hanya satu ini. Nanti dampak yang lain kita lihat, kalau ini dimutlakkan,
terjadi pemalsuan bahasa roh. Dan rata-rata atau banyak yang palsu. Makanya orang-orang yang nggak berbahasa roh jadi nggak pede di tengah-tengah orang yang berbahasa roh. Tanya, kau udah bahasa roh belum? Belum. Kasihan orang-orang yang minder. Kamu jangan minder kalau nggak bisa bahasa roh. Supaya nggak minder akhirnya berbahasa roh. Gimana bahasa roh? Ayo, pokoknya haleluya, cepet-cepetin sampai kepleset lidahnya. Bahasa roh. Jadi nggak dewasa, mental nggak dewasa, jadi show, jadi nggak dewasa. Nggak usah rohaninya dewasa, mentalnya nggak dewasa. Mental aja nggak dewasa. Oh, saudara sekalian, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu bukan berbahasa roh. Artinya ibadah yang tidak terikat oleh ruangan waktu. Ketika Tuhan mengatakan itu, kan Tuhan ketemu perempuan Samaria. Nanti saatnya tidak bersembahyang di gunung atau di Yerusalem, tapi dalam roh. Bukan bahasa roh. Di gunung aja kagak kok mesti harus bahasa roh. Terus dengan bangganya mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Semua bukan, saya nggak setuju. Kita bahasa roh. Iya, aku juga bahasa roh di doa pagi banyak bahasa roh. Tapi kalau nggak perlu ya nggak usah. Kalau berbahasa roh sebisa-bisanya diterjemahkan. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Pak Era itu orang Pentakosta nggak? Saya Pentakosta asli seperti Petrus. Tapi saya mau tanya ya, boleh nggak? Petrus, Paulus itu setiap kali kebaktian ketemu orang bahasa roh nggak? Belum tentu, malah enggak rasanya. Paulus berkata, aku lebih baik bicara 5 kata yang dimengerti daripada beribu-ribu yang tidak dimengerti. Lalu saudara bisa pikir enggak, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, orang Kristen teraniaya, sempat enggak bahasa roh? Dikejar-kejar ke ujung-ujung. Boleh juga, bukan enggak bisa berbahasa roh juga. Tapi itu bukan hal yang utama. Yang utama itu kepada segala kebenaran. Penyimpangan-penyimpangan itu menyedihkan, saudara. Aduh, gereja-gereja yang hebat-hebat itu ada proyeknya. Di antaranya begini, ke Cina. Ngapain ke Tiongkok? Kita hancurkan naga. Kira-kira ini masuk akal nggak? Ada misi-misi begitu yang nggak masuk akal gitu loh. Hah? Ini benar. Bukan nggak, ini benar, saudara. Yang alam roh itu loh. Aduh. Saya baru dengar juga kesaksian, ini kelompok satu gereja pergi ke Korea Utara lalu minta dispensasi, tidak mau menyembah itu atau presiden yang pertama, tidak mau, minta izin, tidak mau menyembah. Disaksikan betapa integritas kita sebagai jemaat. Saya bilang, kamu kalau pasang bunga dan nunduk itu bukan nyembah, itu penghormatan. Menyembah itu apa, ngerti nggak? Seandainya kamu betul-betul juga tidak menyembah patung, itu juga tidak perlu sesuatu yang hebat gitu. Seakan-akan tuh hebat di gereja kita. Biar kita ke Korea Utara, kita nggak menyembah patung tokoh Korea Utara. Kamu taruh bunga, kan itu mereka diwajibkan, lalu tunduk begitu. Itu maksudnya bukan menyembah, itu penghormatan kepada sosok mereka. Saya kalau ke orang meninggal, saya berdiri depan peti, saya tunduk begini. Selesai. Orang bingung, wah, payah menyembah. Karena yang di dalam peti itu orang tua yang terhormat sejak semasa mereka hidup. Makanya dikasih peti bagus. Aku hormati. Aku menghormati yang hidup seperasaan dengan mereka. Itu menyembah, Pak. You mesti belajar menyembah itu apa? Proskuneo dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani Saka. Aku kalau di depan peti itu begini. Udah. Nggak masalah. Ada aktivis nih. Yang kapalnya meninggal. Pakai baju putih-putih, biasa ya. Dengan aksesoris orang berduka. Pak, maaf ya Pak. Kenapa? Ikut saudara saya keliling-keliling itu. Nggak apa-apa, lakukan. Menyembah. Nggak menyembah, itulah cara menghormati orang tua. Lakukan itu. Kalau kau bisa menghindari, hindari. Tapi kalau nggak bisa, lakukan. Nah saya itu kalau ngomong gitu, wah liberal ini. You mesti ngerti yang minor and major. Tidak masalah. Begitu loh saudara. Menyembah itu apa dulu? Nangkep saudara? Iya. Nanti soal sabat. Kalau orang Kristen itu ibadahnya dalam roh kebenaran. Jadi nggak terikat hari lagi. Ngapain mesti ribut soal sabat? Tapi penjelasan saya tidak sesingkat ini. Apa
Maksudnya hari Minggu. Apa artinya memberkati? Apa artinya menguduskan? Menguduskan itu membersihkan. Tidak. Separate from common condition and use. Hados. Nah, mesti belajar. Dan tidak bisa singkat. Kalau kita berpikir secara cerdas dan sehat, apakah fenomena karunia roh seperti bahasa roh, nubuat, tidak asing, dan lain sebagainya perlu setiap kali seseorang dibaptis Roh Kudus? Nah, untuk itu harus tahu apa itu baptisan. Ingat, baptisan itu artinya masuk ke dalam aturan baru, tatanan baru, komunitas baru. Nah, kalau di perjanjian lama, baptisan untuk kaum preslit, tanda bahwa mereka bersedia hidup baru. Begitu Anda dipimpin Roh Kudus, Anda harus berjalan sesuai Roh Kudus. Banyak orang nggak tahu. Oh, Tuhan penuh dengan Roh Kudus, supaya bisa berbahasa roh. Kalau anak-anak muda di kalangan gereja-gereja ini bisa berbahasa roh, seneng banget ya. Boleh. Tapi saudaraku, begitu Anda dibaptis Roh Kudus, artinya saudara itu harus punya cara hidup sesuai tatanan roh. Nih Bapak Ibu, ini gereja mula-mula. Petrus dan murid-muridnya di sini. Ini baptisan Roh Kudus dengan lidah api, suara angin, ya. Mereka berbahasa lidah asing. Ini dibutuhkan untuk waktu itu. Ketika gereja ditabiskan, juga beberapa komunitas-komunitas. Sejak itu ada satu realita, adanya baptisan Roh Kudus. Sejak peristiwa ini ada realita baptisan Roh Kudus. Jadi semua orang Kristen itu ditenggelamkan dalam cara hidup yang baru. Makanya orang harus pneumatik, kaistoi, komen. Berjalan menurut roh atau seirama roh. Jangan yang dilihat itu fenomenanya. Tapi maksud baptisan itu diadakan. Plus dengan maksud Roh Kudus diberikan menuntun orang kepada segala kebenaran. Yang dibidik bahasa rohnya, yang dibidik tandanya, bukan fungsinya. Kan ngaco. Kalau doktrin GBI mengatakan bahwa tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Saya sih belum ngomong apa-apa. Tanda awal itu awal di sini atau awal pribadi. Kalau awal pribadi Anda belum berbahasa roh, berarti nggak punya Roh Kudus dong. Tapi kalau awal itu artinya setiap pribadi harus mengalami karunia roh berbahasa roh. Begitu banyak orang Protestan yang tidak punya Roh Kudus. Jangan heran kalau orang-orang karismatik Pentakosta sering memandang orang Protestan itu dengan mata sebelah, tidak punya Roh Kudus. Atau Roh Kudusnya adem-adem, atau Roh Kudusnya kurus. Itu tidak tepat. Baptisan roh tanda awalnya berbahasa roh. Betul, asal dilihat dari kacamata, dari kerangka besar ini. Tetapi kalau tanda awal bahasa roh harus terjadi setiap orang, itu nanti dampaknya kita lihat di belakang. Ini berarti seorang yang dibaptis Roh Kudus tidak harus menunjukkan tanda-tanda lahiriah sesaat. Jadi dengan adanya peristiwa Pentakosta, itu adanya legalitas. Mulai adanya baptisan Roh Kudus atas semua orang percaya. Semua orang percaya bisa punya Roh Kudus. Dibaptis artinya tadi apa? Masuk hidup baru, tatanan baru. Pengertian baptisan dulu mesti dibereskan. Sama seperti gini loh, orang ribut nama Allah dan Yahweh. Allah itu apa dulu? Harus sama dulu tuh definisinya. Sekali selamat, tak selamat. Oke, aku sudah setuju. Tapi selamat itu apa dulu? Kata itu sendiri saya setuju. Tapi selamat itu apa dulu? Jangan jadi Kristen berarti selamat. Oh tidak. Selamat itu apa dulu? Nah, jadi dengan adanya baptisan Roh Kudus, orang percaya menerima mandat menjadi korpus delikti, karena Roh Kudus membawa kita kepada segala kebenaran dan meneruskan karya keselamatan Allah. Apa itu korpus delikti? Jadi tidak selalu harus berbahasa roh. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa berbahasa roh, sejahteralah hatimu. Jangan merasa nggak punya Roh Kudus. Kalau saya rindu Tuhan ini karunia ini, apa sih artinya, boleh nggak saya mengalami? Minta.
Tapi saya ingatkan, itu untuk membangun iman. Itu untuk berguna membangun iman dan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk kesombongan. Ya. Hal ini memang sangat dibutuhkan untuk gereja awal, supaya mereka yang asing terhadap pemberitaan salib mendapat verifikasi mengenai Injil. Tanda-tanda itu loh. Kalau sekarang tidak mutlak. Tidak mutlak artinya bisa ada, bisa tidak ada. Boleh tidak ada. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nggak bisa bahasa roh main, ayo bahasa roh. Nanti jadi ngawur ya. Perlu dipertanyakan, apa perlunya tanda-tanda itu? Kalau orang tidak kenal Tuhan Yesus, perlu tanda, yaitu mukjizat kesembuhan. Supaya tahu Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Kalau sudah kenal Tuhan Yesus, juga nggak perlu tanda. Yang dibutuhkan pola hidup, pola makan yang baik. Sama dengan baptisan Roh Kudus. Nggak perlu. Untuk apa? Biar yakin, Pak. Nggak perlu. You mesti belajar kebenaran. Kalau hanya untuk show, malah membuat orang bersalah, tergoda menjadi sombong rohani. Anda ngerti nggak kalau orang berbahasa roh itu kalau nggak dewasa lalu jadi sombong? Iya, kenapa? Karena saya juga begitu dulu. Wah, kalau berbahasa roh kan kita bangga. Ada kebanggaan, saudara. Jangan. Aspek lain, kalau diharuskan ada tanda lahiriah sesaat, bukan saat, Pak. Kalau baroh kan terus-menerus tiap hari. Kelakuannya baik, sikap hidupnya bersih, kan gitu. Kalau tanda lahiriah sesaat, maka terjadi pemalsuan. Karena harus ada. Kalau nggak berbahasa roh, nggak ada Roh Kudus. Mau tidak mau harus berbahasa roh. Jadi ngawur kan? Seperti anak Toraja yang lama di Irian. Ditanya sama guru orang barat. Pas jadi guru tamu. Siapa yang belum bisa berbahasa roh? Dia angkat tangan. Sudah datang ke kantor, didoakan sama guru ini. Speak out! Suruh ngomong, ucapkan bahasa roh. Dia nggak bisa bahasa roh, diunyeng-unyeng. Akhirnya dia bahasa Irian. Duri-duri dinawu, sawape duri dinawu. Dikira itu bahasa roh. Itu bahasa orang sorong. Kalau orang Batak, dia juga nggak tahu. Saya mardungan, Allah polo. Dikira bahasa roh, kalau itu bahasa Batak. Dampak lain, penekanan pada tanda lahiriah baptisan Roh Kudus, membuat orang percaya tidak melihat fungsi utama Roh Kudus. Mereka terjebak dengan hal yang bersifat apa? Minor, bukan hal yang bersifat mayor. Penyimpangan ini sangat merugikan kehidupan Kristen dalam pendewasaan rohaninya. Pak, baptisan Roh Kudus itu membawa kita pada tatanan baru. Yang tadinya Torah is my law, sekarang the Lord is my law. Tuhan hukumku. Kalau Roh Kudus nggak diam, kita nggak bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan. Di dunia modern hari ini, tidak terlalu dibutuhkan bahasa asing. Sebab dengan mudah Injil bisa diberitakan dengan berbagai bahasa. Sekarang nggak perlu pakai lidah asing. Lo udah gampang pakai bahasa apa saja. Dalam Efesus pasal 4 ayat 5 dikatakan bahwa orang percaya satu baptisan. Apa artinya? Baptisan yang dimiliki sifatnya universal. Yang dialami setiap orang percaya. Ini pasti baptisan Roh Kudus. Nah, mungkin baptisan air atau baptisan selam atau peti. Kita satu baptisan artinya kita sama-sama memiliki cara hidup yang baru dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya kalau baptisan Roh Kudus atau dibaptisan Roh Kudus masuk di tatanan baru. Apa tatanan baru? Dipimpin oleh Roh. Tidak ada jawaban yang lebih tepat, pasti itu baptisan Roh Kudus. Dalam hal ini berarti bahwa yang membuat orang percaya menjadi satu adalah kesamaan memiliki meterai Roh Kudus yang menuntun kepada segala kebenaran. Roh Kudus akan tinggal bersama dan di dalam kehidupan orang percaya. Dengan demikian nama Immanuel, Tuhan beserta kita, untuk Tuhan Yesus digenapi. Amin.